Kita lanjut di pode yang keempat, yaitu katandaning manik moyo. Artinya apa? Sebagai pertanda. Manik maya itu sebagai sebuah perlambang juga. Manik maya itu kalau dalam pewayangan itu adalah Bathara Guru atau Giri Noto. Giri itu gunung, Noto artinya raja. Nah, karena apa? Dia berada di puncak gunung. Ya, ini kalau diibaratkan itu di Peramaian atau di sini di Cipta, maka dia manik moyo. Jadi dia ada pada waktu lahir dari Sang Hyang Tunggal itu ada 3, yaitu Manik Moyo, Tejo Moyo, dan Esmoyo. Esmoyo itu Semar, Tejo Moyo Togog, kemudian Manik Moyo adalah Bathara Guru. Nah, ini bicara tentang Manik Moyo, artinya apa? Kalau di Hono Coroko tadi berarti bicara tentang Cok, karena dia terkait dengan Cipta. Gambarnya tangannya Bathara Guru itu ada 4, artinya di 4 penjuru. Karena apa? Karena Cipta ini kan tidak dibatasi oleh ruang waktu, maka dia bisa pergi celap ke sana, celap ke sana, celap ke sana. Itu Cipta, itu kehebatan Cipta. Tapi kemudian oleh orang Jawa itu tidak dijabarkan dalam bentuk yang ini, tapi disanepake, yakni dalam bentuk Bathara Guru atau Manik Moyo. Iku yekti wos akhiring tuduh, artinya apa? Sudah menjadi akhir dari sebuah petunjuk. Manik tajeng ngamoyo. Nah, ini manik tajeng ngamoyo artinya manik tejo moyo, artinya togok tadi. Jadi ada namanya Bathara Guru, kemudian ada Tejo Moyo. Kumpuling biat ngalam arwah pambilipun, seperti halnya di alam arwah, dia menggambarkan alam arwah. Iku wite ono akal, akhiring yang mohomane. Jadi apa? Ini menggambarkan tentang akal. Kalau kita runut dari yang pernah kita bahas di yang sebelum-sebelumnya. Jadi dari kahanan sejati yang diadakan kena pinoyo ngopo, kemudian dia mewujud dalam bentuk hidup dia keluar lagi menjadi Nur Muhammad, ini cahaya sejati atau wijining jagat, lalu keluar lagi menjadi sir atau rasa, keluar lagi menjadi atma, sukma atau roh. Dia keluar lagi akan menjadi nafsu, kemudian baru keluar lagi menjadi budi, akal budi, kemudian yang paling luar adalah jasad. Sebetulnya konsepnya sesederhana itu, tapi ini kemudian dijelaskan dalam bentuk sanepan-sanepan karena terkait dengan sesuatu yang sebetulnya adikodrati, sesuatu yang adiluhung sebetulnya. Jadi tidak bisa, karena apa? Memang sesuatu yang adiluhung itu harus disembunyikan gitu loh. Tidak kemudian dibeber sakar PDW oleh orang-orang tua kita dulu, konsepnya seperti itu, sehingga apa? Biar yang bisa mengambil ya orang-orang yang bisa berusaha meraih untuk ilmu-ilmu seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi sekarang kita sudah tua-tua, sampai sekarang juga belum paham apa-apa, kalau nggak dibeberkan begini ya akhirnya nggak paham-paham gitu loh. Nah, ini repot juga itu. Jadi dilematis di antara apa yang nggak disembunyikan ya nggak dipahami, tapi kalau nggak disembunyikan ya gimana ya itu. Maka kemudian orang-orang dulu nyane pakai saja. Untuk mengambil satu sanepan saja itu ada yang lakunya bertahun-tahun. Tapi kita permudah karena akhir zaman itu ya digawe gampang wae. Kumpuling biat ngalam arwah pambilipun iku wite ono akal, akhiring yang mohomane. Artinya apa? Memang itu sebagai perlambang dari yang mohomane atau dari Bathara Guru tadi yang ada di sini. Kemudian yang kelima, awaling yang manik moyo. Artinya bicara lagi tentang Bathara Guru, gaib datan kena winar neng tulis, artinya sebetulnya tidak bisa ditulis itu karena dia sebetulnya kan gaib. Sebetulnya akal itu kan sesuatu yang nggak tentara dengan penglihatan panca indera. Nanti maka putra dari Bathara Guru itu ada namanya Bathara Indra. Hanya indra itu menggambarkan panca indera kita sebetulnya. Itu sanepan semua. Tapi itu epistemologinya orang Jawa sebetulnya kalau dibongkar itu. Artinya apa? Akal itu untuk mendapatkan pengetahuan kita kalau dari luar kan dari mata, dari telinga, dari hidung, kemudian membentuk sebuah pengetahuan akal. Jadi akal ini akan melakukan suatu proses untuk menggarap data-data yang diberikan oleh panca indera.
Nah, sama orang Jawa hanya disebut saja Bathara Indra gitu loh. Tapi Pancandriya itu sebetulnya maksudnya. Itu. Nah, nanti itulah di situ fungsi dari Manik Moyo. Gaib datan kena winar ning tulis tan arah nggon tanpa dunung. Itu artinya nek didemok ya akal kaya ngopo kan ndak bisa. Karena dia di luar ruang dan waktu. Tan pasti akhir lan awal. Ini kalau dikaitkan lagi kepada yang lebih dalam lagi. Manrambai manuk sereng rasa pandulu. Tetapi apa memberikan keindahan kepada rasa penglihatan. Tajam lir mandaya retno, tapi tajam sekali. Pengetahuannya itu lebih tajam dari pengetahuan lahiriah gitu loh. Kalau pengetahuan lahiriah kan hanya data-data yang masuk yang berdasarkan yang dilihat saja yang masuk ya itu aja. Tetapi kalau akal itu mampu meramu, mampu mengcombine, mampu mengkombinasi dan mampu mengembangkan itu. Namanya nalar nanti kalau sudah pengembangan itu dinalar. Itu. Nah, kemudian awening terus tanpa tepi. Jadi dia itu bening. Esensinya sebetulnya menjadi tidak bening ketika dia terhalang oleh nafsu. Makanya nafsu ini menjadi penghalangnya untuk menemukan kebenaran sejati. Sementara nafsu itu berada di lebih tinggi daripada akal. Itu. Makanya apa? Bathara Guru itu nanti disimbolkan naik di sapi lembu atau lembu andini. Itu maksudnya apa? Bathara Guru yang sudah mengalahkan nafsunya karena lembu andini seperti diibaratkan sebagai nafsu. Nah, lembu andini ini sanepannya adalah Bathari Umo yang kemudian menjadi Bathari Durga karena itu sanepan saja sebetulnya.